Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Maulida Damayanti dengan NIM 34102200005. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah apresiasi prosa yang diampu oleh Ibu Lelinis Fistiana MPD. Di sini saya akan mengapresiasi puisi karya Khairil Anwar yang berjudul Doa. Puisi adalah salah satu karya sastra yang indah. Keindahan puisi dapat dirasakan dari unsur-unsur pembangun yang ada di dalamnya, yaitu unsur fisik puisi dan unsur batin puisi. Unsur fisik puisi meliputi perwajahan puisi atau tipografi, diksi, imaji, kata konkret, bahasa figuratif, dan verifikasi atau rima, ritme, dan metrum. Sedangkan unsur-unsur batin puisi meliputi tema, rasa, nada, dan amanat atau tujuan. Berikut adalah puisi karya Khairil Anwar yang berjudul Doa. Doa kepada pemeluk teguh. Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat, kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Berikut adalah analisis unsur fisik puisi Doa karya Khairil Anwar. Yang pertama adalah tipografi. Tipografi disebut juga perwajahan puisi, yaitu penampilan puisi yang dapat dilihat dari kata-kata, cara penulisan, serta pengaturan barisnya. Perwajahan pada puisi Doa karya Khairil Anwar ini cukup menarik membaca. Ditulis dengan model rata kiri, di mana bagian kanannya nampak tidak teratur. Penulisan tiap baris pada puisi ini disusun oleh beberapa kata saja, sehingga memunculkan kesan sebagai puisi yang singkat dan indah. Yang kedua adalah diksi. Diksi yang digunakan penyair adalah kata-kata yang bernada ragu, lemah, bimbang, dan rapuh. Sebagai contoh, pengarang menggunakan kata-kata dalam termenung, biar susah sungguh, penuh seluruh, lilin, aku hilang bentuk, dan remuk. Yang ketiga adalah imaji. Imaji dapat diartikan sebagai kata-kata yang mewakili pengalaman indrawi, seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji yang muncul dalam puisi ini diantaranya adalah imaji penglihatan, imaji pendengaran, dan imaji sentuh atau rasa. Imaji penglihatan dapat ditemukan dalam kata-kata tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Penyair mengajak pembaca melihat seberkas cahaya kecil walau hanya sebuah perumpamaan. Sedangkan imaji pendengaran seperti tertulis pada kata-kata aku masih menyebut namamu. Pembaca diajak seolah-olah mendengar ucapan tokoh aku dalam menyebut nama Tuhan. Selanjutnya, imaji sentuh atau rasa terdapat pada kata-kata cahayamu panas suci. Penyair menyampaikan kepada pembaca nikmatnya sinar suci Tuhan sehingga pembaca seolah-olah merasakannya. Yang keempat yaitu kata konkret. Kata konkret bisa diartikan sebagai kata-kata yang dapat ditangkap menggunakan indera manusia dan memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata konkret berhubungan dengan kiasan atau lambang. Kata-kata konkret dalam puisi Doa karya Khairil Anwar ini dapat terlihat pada penggunaan kata termangu, tinggal kerdip lilin di kelam sunyi, kata-kata aku hilang bentuk atau remuk, dan di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling.
Yang kelima adalah gaya bahasa. Gaya bahasa dapat juga diartikan sebagai bahasa figuratif, bahasa kiasan, atau majas. Gaya bahasa yang muncul pada puisi ini adalah majas hiperbola, yaitu melebih-lebihkan. Sebagai contoh kata-kata biar susah sungguh, atau mengingat kau penuh seluruh, atau kata-kata Tuhanku, atau aku hilang bentuk, atau remuk. Kata-kata tersebut meningkatkan efek atau menimbulkan makna konotasi tertentu. Yang terakhir adalah verifikasi. Verifikasi dalam puisi berarti menyangkut masalah rima, ritme, dan metrum. Untuk rima akhir pada puisi ini mempunyai pola yang tidak beraturan. Sebagai contoh, bait ke-1 hanya terdiri satu baris yang berarti mempunyai rima akhir A. Untuk bait kedua terdiri dari 3 baris dengan rima akhir A, A, A. Selanjutnya adalah analisis unsur batin puisi doa karya Chairil Anwar. Yang pertama adalah tema. Tema adalah pokok pikiran sebuah karya. Puisi yang berjudul doa ini memiliki tema ketuhanan. Seperti penggunaan kata-kata Tuhanku atau dalam termangu atau aku masih menyebut namamu. Yang kedua yaitu rasa. Rasa adalah sikap seorang penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Perasaan atau suasana dalam puisi karya Chairil Anwar ini adalah menyedihkan dan mengharukan. Yang ketiga adalah nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Nada dalam puisi tersebut adalah mengajak atau ajakan agar pembaca menyadari bahwa hidup ini tidak bisa berpaling dari ketentuan Tuhan. Karena itu, dekatkanlah diri kita dengan Tuhan. Yang terakhir adalah amanat. Amanat yang dapat kita ambil dari puisi tersebut diantaranya adalah agar kita atau pembaca bisa menghayati hidup, karena sebagai seorang manusia kita tidak luput dari kesalahan. Sekian tugas pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.